sekarang kita akan belajar bagaimana kita mengedit video menggunakan CapCut ya. Dalam hal ini kita akan coba menggunakan CapCut yang ada di desktop. Jadi mungkin tampilannya agak sedikit berbeda dengan CapCut yang ada di mobile ya teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah akan menyusul bagaimana kita membuat video atau kita editing video dengan menggunakan CapCut di mobile. Tentunya akan lebih simple ya buat teman-teman semuanya. Nah, setelah di download ya CapCut versi desktopnya, kita buka saja CapCut-nya. Ini tampilan Canva yang tadi ya. Nah, di sini masih proses ya, masih proses untuk membuka CapCut-nya ya teman-teman ya. Satu hal yang teman-teman harus ingat juga bahwa CapCut ini adalah salah satu video editor yang basisnya kita menggunakan internet ya. Jadi teman-teman pastikan ketika akan mengedit dengan menggunakan CapCut ini nanti kuotanya internetnya cukup ya. Nah, di sini kita diminta untuk update ya. Kalau misalkan diminta update, kita coba update aja. Apakah masih bisa? Oh, ini tidak connect, maka kita batalkan aja dulu ya. Kalau misalkan nggak connect, kalau oke, bisa ya, kita update ya teman-teman ya. CapCut-nya kita update dulu ya. Mungkin ada beberapa tambahan-tambahan fitur yang diberikan oleh CapCut ini. Oke. Nah, sambil menunggu kita jelaskan lagi bahwa faktor yang cukup penting untuk kemudian menunjang teman-teman bekerja dengan menggunakan CapCut ini adalah internet ya. Jadi akses internetnya teman-teman perlu ya kecepatan ya, kemudian stabil ya, kemudian kapasitasnya ini juga perlu diperhatikan, sehingga ketika kemudian nanti proses render atau proses editing itu nanti tidak terganggu karena beberapa hal yang disebabkan oleh akses internet ya teman-teman semuanya. Nah, CapCut ini kita bisa menggunakan dengan yang tanpa bayar ya, atau kita juga bisa mengakses yang versi pro-nya ya dengan berlangganan ya setiap bulannya. Tinggal ya itu pilihan saja buat teman-teman semuanya, apakah memang sudah butuh yang pro atau belum ya. Jelas itu nanti ada beberapa fitur-fitur yang bisa diakses oleh yang pro dan tidak bisa diakses oleh yang belum berbayar ya tentunya ya. Oke, ini kita masih proses update ya teman-teman ya. Entah nanti bisa apa tidak ya. Ya, nah nanti tinggal sesuaikan aja. Ada misalkan title yang itu bisa diakses oleh yang pro gitu ya. Kemudian ada title yang tidak bisa diakses oleh yang pro. Begitupun demikian ada misalnya beberapa font-font yang bisa diakses oleh pro dan yang tidak bisa diakses oleh yang pro ya. Tentu ini sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan teman-teman semuanya, termasuk juga musik ya, latar atau musik background yang kemudian nanti teman-teman akan gunakan. Nah, jadi itu beberapa hal yang nanti bisa menjadi pertimbangan teman-teman apakah akan menggunakan yang free atau yang pro. Tapi selama ini berdasarkan pengalaman kita menggunakan yang free aja sudah cukup ya. Jadi tinggal nanti sesuaikan saja fitur-fitur yang bisa dipakai oleh yang free dan kita bisa memilihnya untuk kita pakai. Oke, nah kita sudah terbuka sudah komplit ya update-nya. Kita tinggal buka kembali ya teman-teman ya. Oke. Nah, sambil menunggu teman-teman semuanya,
Ini tadi kita sudah buat ya, video openernya dan video closingnya ya. Jadi nanti kita akan langsung praktekkan bagaimana kita memasukkan video opener dan video closingnya di dalam tutorial yang kita buat tadi ya sebelumnya. Jadi nanti tutorialnya ini sudah langsung ada video openernya dan juga sudah ada video closingnya. Nah, ini kita sudah ada seperti ini. Kita klik create project ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita import ya beberapa video-video yang tadi sudah kita buat. Tadi kita video openernya dan video penutupnya ya. Kita import saja di sini. Kemudian kita import juga video yang akan kita edit ya. Ini kita lihatnya di Filmage ini ya. Sebentar. Kita lihat di mana ya penyimpanannya ya. Dokumen, download application, Filmage. Jadi ini kita sudah import ya. Jadi video yang tadi kita buat itu ini ya. Kemudian ini video untuk pembukanya dan ini video untuk penutupnya ya. Ini intronya yang sudah jadi dan ini penutupnya yang sudah jadi. Ini videonya. Nah, sekarang kita akan masukkan, kita seret aja ya. Kita tambahkan di sini. Oke, ini video untuk pembukanya. Kemudian yang akan kita edit duluan adalah video ini, video membuat pembukaan. Oke, kita tampilkan di situ dan kemudian kita tambahkan juga yang video closing. Ya, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita play ya. Nah, ini nanti ada. Oke, baik. Teman-teman semuanya, setelah kita atur di belakang ya teman-teman ya, kita atur di belakang. Oke, tadi masukin salah ya. Oke, closing. Closing. Oke, kemudian ini pembukanya kita taruh di depan ya. Kita geser aja ya. Ini geser manualnya begini ya teman-teman. Kalau secara manual, kalau cepet ya tinggal taruh aja. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan kita buka itu nanti seperti ini ya. Nah, kemudian nanti baru ada video tutorialnya. Oke, baik ya, teman-teman ya, kita mau tambahkan transisi juga bisa ya teman-teman ya. Nanti di sini klik transisinya. Misalnya kita mau pakai transisinya yang free aja yang ini ya. Oke, kita download dulu ya teman-teman ya, kemudian kita tambahkan. Iya, oke, seperti ini. Oke, demikian ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita masukkan saja dan kemudian nanti kita ekspor. Kalau teman-teman mau tambahkan judul dan lain sebagainya bisa, dan kemudian ini kita di klik caption ya. Auto caption, diklik saja, kemudian pilih bahasanya, pilih bahasa Indonesia, kemudian kita klik generate ya, nanti otomatis akan muncul teks ya yang kita ucapkan ya.
Jadi kita setelah jadi kita tinggal klik saja ya. Ini captionnya munculnya masih putih ya teman-teman ya. Kita ubah saja fontnya sama warnanya, nanti kita cari aja warnanya apa, fontnya yang sesuai ya. Kita contohnya pakai ini aja, Red Hat, dan kemudian kita pakai modelnya apa yang seperti ini ya. Nah, jadi kelihatan ya warnanya. Oke, jadi kita simpan seperti ini. Kemudian kalau sudah semuanya, teman-teman boleh tambahkan judul, boleh enggak ya. Kita ekspor aja. Contohnya, nah di sini kita judulnya kita buat cara membuat video opener YouTube menggunakan Canva. Pakai Canva ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa atur ya video resolusinya berapa, kemudian misalkan mau jadi 4K atau 1080 ya, dan lain sebagainya ya. Nanti bisa disetting. Ini kita coba jadikan 40 aja FPS-nya. Kemudian formatnya sesuai. Kalau sudah, kita klik ekspor. Nah, kalau sudah, maka ini nanti akan tersimpan di komputernya atau di laptopnya teman-teman, dan kemudian nanti akan bisa teman-teman unggah di YouTube masing-masing. Oke, demikian tutorial bagaimana cara kita mengedit video dengan menggunakan CapCut dengan menggabungkan video-video yang tadi sudah ada sebelumnya. Terima kasih.